Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini ada video lawakan menurut saya dari Abah Peci Merah yang kemudian mengatakan bahwa target Hasto Kristianto adalah ketika dia ditangkap, maka Bapak Joko Widodo dan Ibu Iriana juga akan masuk penjara. Dengan detail dan dengan gamblangnya, si Abah Peci Merah mengungkapkan hal tersebut dan mengatakan bahwa sebenarnya Hasto ini adalah orang yang kemudian disuruh oleh Ibu Megawati, karena menurutnya bahwa Ibu Megawati bukan kelasnya untuk meladeni seorang Bapak Joko Widodo. Nah, di akhir video ada pernyataan yang cukup menohok, yang cukup tegas, yang kemudian disampaikan oleh DJ Anak Jenderal yang kemudian mengkanter seluruh pernyataan si Abah Peci Merah dan juga Hasto Kristianto serta Koni Rahakundini Bakri. Jadi tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Salam Pancasila. Saya tahu kalian semua pasti bingung kalau mengikuti video-video saya sebelumnya, karena memang itu detail, runut, teratur, terarah, terukur dari awal sampai akhir tujuan. Ya, ini saya persimpel, ya, saya sederhanakan saja supaya kalian paham. Tentang apa? Tentang ruwetnya atau memanasnya kasus Hasto tersangka oleh KPK. Ya, ini valid, banyak buktinya. Jadi gini, nggak usah ruwet-ruwet, nggak usah muter-muter. Ternyata target Hasto ketika dia diadili adalah Jokowi, dan istrinya Iriana juga diadili. Itu clear. Ya, jangan juga kamu berkata buka saja Hasto begini begitu. Tidak bisa. Ini ada hitung-hitungan politiknya. Ya, karena PDIP pasti beli apa yang orang lain jual, apalagi hanya sekelas Jokowi. Itu valid, clear. Ya. Nah, ini pertarungan politik, bukan pertarungan hukum, apalagi sosial atau budaya. Ya, jadi kalian harus memahami pertarungan politik itu ya seperti ini. Gitu ya. Nah, rupanya Hasto mungkin tidak urus, tidak mikirin. Ya, misalnya nanti dia membuka kasus Erlangga, apalagi sekelas Bahlil, ya nggak akan diladeni sama Hasto, kelasnya beda. Ya, nah, pertarungan sebenarnya ini adalah antara Megawati dan Jokowi. Kenapa? Ya wajar seorang ibu marah ketika orang yang awalnya bukan siapa-siapa lalu ditarik, dipungut, ya, lalu dijadikan wali kota, dijadikan gubernur, terakhir dijadikan presiden. Lalu dengan enaknya, ya, tanpa adab meninggalkan ibunya. Ya, ibunya marah, kan gitu, ya. Nah, kalau ibunya melawan kan nggak sebanding. Ya, apa pengalaman Jokowi? Siapa Jokowi? Kalau Megawati kan jelas pengalamannya luar biasa. Ya, semenjak dia memegang PDI menjadi PDIP, ya, dijolimi. Dan Megawati ini anak mantan presiden pertama, sang proklamator. Jadi nggak seimbang ya kalau Megawati melayani Jokowi, maka diajukanlah Hasto sebagai sekjen. Gitu, ngerti nggak? Ya, jadi ini nanti clearnya gini. Ya, ini bukan soal taat hukum dan lain-lain. Nggak ada di Indonesia ini yang kebal hukum. Jadi gini, ya, ini Hasto diancam sama KPK. Kamu tak tangkap, kamu tak proses. Oke, proses saja. Tapi saya akan membuka, ya, bukti-bukti pejabat tinggi negara yang korupsi. Ya, ternyata targetnya Hasto ini Jokowi dan Iriana. Ya, jadi kalau Hasto diadili, Hasto terbukti bersalah, lalu Hasto dipenjara,
dia pasti akan menyeret Jokowi dan Iriana untuk diadili, diproses, dan dipenjara juga. Ini politik. Sekali lagi saya ngomong. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, awalnya mereka ini kan sahabat karib. Ya. Selama sekitar 15 tahun mereka bersama-sama, makan bersama, ngobrol bersama, ngopi bersama. Kenapa? Karena Jokowi waktu itu menjadi kader PDIP. Ya, partai politik terbesar di Indonesia. Dan PDIP yang merancang agar Jokowi bisa menjadi pemimpin. Ya, pertama-tama Jokowi dijadikan wali kota Solo. Kecil itu bagi PDIP ketika menjadikan Jokowi wali kota Solo. Lalu diperjuangkan dengan keringat darah dan air mata untuk bisa memenangkan pilkada DKI Jakarta, yang mana PDIP tidak dominan di Jakarta, dan akhirnya Jokowi menang jadi gubernur. Lalu dipoles supaya mendapatkan simpati dan hati rakyat Indonesia. Masuk gorong-gorong, masuk selokan, keluyuran ke pasar. Itu tidak mungkin Jokowi ngerti hal itu. Yang ngerti itu ya orang-orang ahli politik. Ya, itu namanya pokoknya dipoles gitu ya. Nah, kemudian terakhir diperjuangkan mati-matian 2 periode mengalahkan Prabowo. Yang notabene Prabowo ini pendukungnya sangat banyak. Partainya cukup besar. Dan terahnya adalah terah Soeharto. Ya, menantu dari presiden paling lama berkuasa di Indonesia, yaitu Soeharto. Ya. Kecerdasan Prabowo tidak diragukan karena dia adalah anak begawan ekonomi, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Ya, berat melawan Prabowo waktu itu, dikalahkan 2 periode, bayangin. Ya, betapa luar biasanya. Jadi kalau kamu bilang PDIP dibesarkan Jokowi, kualik. Ya. Kenapa? Karena Jokowi awalnya hanya ya punya pabrik-pabrik kecil mebel gitu di Solo sana. Ya, itu harus diketahui, harus fair kita. Ya, lalu seenaknya sendiri meninggalkan kendaraan yang sudah mengantar dia kesuksesan, yaitu orang nomor 1 di Indonesia 2 periode. Ya, jadi itu tadi ya. Jadi kita tunggu bersama. KPK silahkan tangkap Hasto. Proses. Ya, saya yakin akan dibeberkan semua rahasia kartu as. Ya, apa saja kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan Jokowi dan Iriana. Itu sudah clear. Ya, jadi pertarungannya ini memang seperti itu. Oke, paham? Nah, ya diikuti pelan-pelan. Ya. Jadi intinya ini pokoknya ujung-ujungnya nanti kalau Hasto di penjara, Hasto ingin dan pasti Jokowi di penjara, berikut istrinya. Begitu kira-kira. Oke? Merdeka. Fitnah Banteng ini lebih mengerikan dari fitnahnya anak-anak Abah zaman dulu. Fitnahnya para kebo ini ya diawali dari film Daredevil. Di film itu sebenarnya mereka menggabungkan semua fitnah mereka itu ke dalam satu buah film dokumenter. Kemudian gagal mempengaruhi masyarakat Indonesia. Mas Gibran, Pak Prabowo tetap menang. Kemudian dimunculkan para buzzer-buzzer elit seperti Koni Bakri ya namanya. Ini dimunculkan. Waktu itu Koni mengancam Bapak Prabowo akan membongkar korupsi Bapak Prabowo katanya sudah ada di tangannya. Kemudian Gerindra menantang dan melaporkan Koni. Lalu Koni lari ke Rusia, kabur ya, selama beberapa bulan. Setelah itu Banteng kehilangan buzzer elit. Dimunculkan Hasto.
dengan tangisan khas, itu, si Hasto mulai bereaksi. Dia mengeluarkan banyak sekali fitnah-fitnah untuk menyerang Bapak Jokowi. Nggak berani menyerang Bapak Prabowo karena Gerindra tidak pernah main-main. Ketika menyerang Pak Prabowo, habislah dia dilaporkan polisi. Tapi kalau menyerang Pak Jokowi, nggak akan dilaporkan polisi. Makanya mereka memfitnah Mas Gibran. Fufu Fafa muncul. Itu kerjaan siapa? Kebo, anak kebo. Ya. Hasto muncul, mengatakan bahwa Bapak Jokowi selama ini ingin mengkriminalisasi Bapak Anies Baswedan. Dia mencari dukungan. Dia ingin Anies Baswedan membantu PDIP memenangkan Pramono Anung. Dan Pak Anies Baswedan setuju, karena memang Abah itu kan sedang cari popularitas. Kemudian Hasto mulai bereaksi lagi karena gagal ancamannya kepada Pak Jokowi. Gagal meyakinkan rakyat bahwa Pak Jokowi mengkriminalisasi Anies Baswedan. Lalu apa yang dilakukan Hasto? Mendatangkan mantan pacarnya Kaisang. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya bukan meminta klarifikasi dari pacarnya Kaisang. Tidak. Tidak. Itu hanya sebuah gebrakan awal. Karena mereka sudah menyiapkan fitnah bahwa Kaisang pernah menyuruh, ini fitnah ya, bukan benar ya, Kaisang menyuruh si Felicia Tisu ini menggugurkan kandungan. Katanya ada yang bilang sudah 3 kali. Setelah pertemuan Hasto dengan Felicia Tisu, disebarkanlah fitnah tadi itu melalui Twitter atau X. Dan ternyata dibaca oleh Felicia Tisu dan ibundanya. Marahlah mereka, loh ini fitnah yang keji. Saya tidak pernah hamil, saya tidak pernah disuruh menggugurkan kandungan. Lalu bereaksilah Hasto, bergabung dengan Koni. Koni mulai memunculkan fitnah-fitnah baru. Sebenarnya dia tidak punya data apapun, ya. Dia tidak punya data, tapi dia punya file-file, ya. Saya kasih tahu ini ya. Boleh deh diklarifikasi sama si Koni sama Hasto itu ya. Omongan saya ini benar atau tidak? Dia hanya punya file-file yang mendukung fitnah mereka. Mereka ingin memfitnah Pak Jokowi dengan file-file. Dapat mereka file-file. File yang mendukung fitnah. Tapi tetap ini fitnah. Bukan fakta, fitnah ini ya. Mereka punya video seorang perempuan yang wajahnya mirip Ibu Iriana melakukan adegan-adegan terlarang cabul itu ya. Menurut kalian wajah ini sama nggak dengan wajah Bu Iriana? Jadi mereka nganggap ini mereka punya dokumen rahasia. Padahal tidak. Wajah seperti yang dia punya ini, file ini, banyak yang punya wajah-wajah seperti itu. Tapi kalau wajah Bu Iriana khas, tidak ada yang sama. Part berikutnya saya akan ceritakan kisah sidang Koni, ya, sidang Koni itu, dan kisah suaminya itu yang koruptor suaminya itu, ya. Nanti saya akan ceritakan. Ada 24 cerita. Nanti akan saya jadikan menjadi satu cerita yang menarik. Tapi tunggu ya, tunggu saya menyelesaikan videonya dengan rapih dulu, biar kalau si Koni dan anak-anak banteng nonton, mereka kejang-kejang berjamaah. Pernyataan-pernyataan seperti yang disampaikan oleh Abah Peci Merah ini sudah sering kita dapatkan dari orang-orang yang notabene sebagai anak banteng ataupun dia adalah kaum 16%. Dan saya menganggap bahwa ocehan-ocehan yang seperti ini tak perlulah kita ladeni, karena anggap saja mereka adalah seorang badut yang kemudian dipasang untuk menyerang ataupun mengeluarkan statement-statement yang halu, yang sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar. Bagaimana respon teman-teman sekalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.